Transitivity. Our experience of reality is captured in terms of processes, or what we called as what is going on. This related to the experience of happening, doing, sensing, meaning, being, or becoming. This process constitutes the transitivity system of language, which belongs to the experiential metafunction. In transitivity analysis, we explore how language construes our experience of the world around us. Jadi dalam hal ini, transitivity or transitivitas adalah sistem yang menguraikan pengalaman kita sebagai jenis proses yang terkait dengan partisipan dan circumstances tertentu. Dan untuk menggambarkan jenis proses yang dipilih di dalam setiap klausa, maka masing-masing klausa memiliki peran partisipan yang berbeda tergantung dari proses yang terdapat di dalam klausa tersebut. So in this case, each process takes a unique set of participants. Setiap proses, setiap jenis proses itu memiliki satu set participants yang unik. And to be able to label the participants, we should be able to identify the kind of processes and vice versa. Halliday defined the types of processes into 6 different types of processes in English. The first one is material, mental, verbal, behavioral, relational, and existentials. Those 6 types of processes are divided into 2 big categories. One is non-relational processes and the other one is relational processes. Our focus here is about non-relational processes, or what we call as processes of doing. They consist of material processes, mental processes, behavioral processes, and verbal processes. So, what is the material processes? Material processes construe doing or happening. And material processes are processes of materials doing. They express the notion that some entity physically does something which may be done to some other entity. Material processes related to physical moving and overdoings experience. These material processes answer the question, what did X do or what happened? Jadi kata kerja material atau material processes itu menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, what the X do, atau what happened, apa yang terjadi. And the potential participant roles for material processes are actor atau the doer of the process, then a goal or the thing affected by the process, and a range or the thing unaffected by the process. And the other one is a beneficiary, or the one to whom or for whom the process is said to take place. Let's have a look on the examples of a clause consisting material processes with actor as the sole participants. Contoh pertama, Bi'aan arrived. Bi'aan is acted as an actor, and arrived, that is the material process because it relates to physical experience of Bi'aan, arrived. The other examples, the army retreated. Retreated is the material processes. The army is an actor. They ate at noon. Ate is material process, and they an actor, at noon is circumstances. We can see also the example of material processes with an actor and a goal. Wachichi made a fruit cake. Wachichi is an actor, made a material process, a fruit cake, because it is the direct thing affected by the process. It's called a goal. Begitupun contoh yang lain, the dog was chasing the cat. The cat dia dinamakan goal karena dia menjadi sesuatu yang being affected by the process of chasingnya si the dog, gitu ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, the cricket ball was caught by Cep Tatang. Si pelakunya siapa? Apakah dari cricket ball atau Cep Tatang? Cep Tatang lah sebagai aktor karena dia melakukan atau menangkap bola, dan bola itu menjadi something which is affected by the caught-nya atau by tangkapannya Cep Tatang tadi. Maka the cricket ball itu akan menjadi goal atau dilabeli sebagai goal, dan Cep Tatang adalah sebagai aktor. Begitupun contoh-contoh yang lain tentang material processes with range. Mang Cucu is climbing the fence. Mang Cucu is an actor, is climbing, it's material process, and the fence is a range. Kenapa dinamakan range? Karena the fence itu bukan
yang menerima akibat dari proses climbingnya, tapi menjadi alatnya ya. Jadi not something unaffected directly by the process. Kemudian contoh lain, clauses or clausa yang memiliki material processes with beneficiary. I give you the example, I posted a letter to a friend. I, an actor, posted material process, a letter is a goal because I am posting a letter to a friend. To a friend is beneficiary or a recipient, sebagai penerima dari proses posting letternya si saya. Kalau sebelumnya tentang material process, itu berbicara tentang doing words. Nah, doing words ini ternyata tidak fit atau tidak cocok untuk setiap proses. Tidak semua kegiatan atau kata kerja itu doing words, ya. Contohnya, untuk mental processes ini secara semantik ada perbedaan ya antara yang terjadi di dunia nyata yang external word, seperti tadi ada yang dilakukan secara nyata, dan ada juga yang proses atau kegiatan yang terjadi in internal world of our mind. Jadi di dalam pikiran kita. Jadi bukan hanya yang kita lakukan secara fisik dan kelihatan dan terlihat ya external world. Dan ada banyak kata kerja yang merefer pada apa yang kita namakan sebagai mental processes, yaitu misalnya process of thinking, process of imagining, processes of liking atau wanting, seeing. Nah itu makanya kenapa mental process dinamakan processes of sensing. Karena di sini kata kerjanya itu melibatkan feeling, thinking, and perceiving. Dan the mental processes ini menunjukkan tiga jenis proses, yaitu affective, mental process yang affective atau reaktif. Ini melibatkan perasaan, rasa suka dan tidak suka, ya. Kemudian ada kognitif, berarti dia melibatkan otak kita, thinking. Kemudian ada perseptif, yang persepsi kita, perceiving through the five sense, yang persepsi kita menggunakan 5 panca indera kita. Nah, participant role-nya atau roles of the participants dari mental processes ini adalah participant yang involved in doing sensing atau having feeling, perceiving, or thinking. Secara logika, kalau mereka-mereka yang bisa merasakan or doing sensing, yang punya perasaan, yang punya persepsi, dan bisa berpikir, itu adalah pastinya humans atau sensate being ya. Nah, sensor itu nama dari participants-nya, the doer of the process-nya itu dinamakan sensor. Dan dia direalisasikan oleh manusia, human, or conscious being, orang-orang yang atau segala sesuatu yang memiliki kesadaran ya. Because only those who are conscious can feel, think, or see. Tentu saja secara logika demikian ya. Namun sekali lagi kita juga bisa mengasumsikan bahwa sesuatu yang non sensate being atau non human atau inanimate itu juga bisa merasakan. Misalnya gini, kan suka ada yang dalam bahasa Indonesia, kalau bulan bisa ngomong. Sebenarnya bulan itu adalah benda yang tidak hidup, inanimate atau non-human, tapi dia bisa saja jika kita gunakan untuk metafora misalnya. Nah, itu the doer of the process dari mental process itu dinamakan sensor. Sementara what is sense atau sesuatu yang dirasa, yang dipikir, yang diinginkan, yang dilihat, yang dipersepsikan, itu dinamakan phenomenon. Oke, jadi di dalam mental process, participant roles-nya atau roles of the participants-nya hanya 2, yaitu sensor dan phenomenon. Sensor yaitu the doer of the process-nya, sementara phenomenon itu adalah what is sensed, thought, wanted, seen, perceived, or like, or dislike. Kita lihat contoh bagaimana sebuah mental processes ada di dalam sebuah klausa yang melibatkan sensor dan fenomenon. Contohnya nih, Mang Cece likes new clothes. Di situ Mang Cece likes new clothes. Kita lihat prosesisnya atau kata kerjanya. Kata kerjanya adalah likes. Dan likes ini adalah sebuah proses yang dianggap internal word of our mind, yaitu ya, rasa suka. Ini masuk di dalam affective mental process. Nah, siapa yang suka?
who likes? Yang likes-nya ternyata Mang Cece, maka Mang Cece adalah sensor. Apa yang Mang Cece likes? Apa yang Mang Cece sukai? New clothes. Maka new clothes ini ya adalah phenomenon, karena phenomenon itu what is likes, what is sense, dan what is thought, gitu ya. Nah, kemudian di klausa yang lain, new clothes please Mang Cece. New clothes, pakaian baru atau baju-baju baru itu menyenangkan Mang Cece. Yang merasa senang siapa? Apakah new clothes-nya atau Mang Cece-nya? Mang Cece ya. Maka si Mang Cece adalah sensor dan new clothes-nya adalah phenomenon. Jadi tidak harus selalu sensor itu ada di depan processes, gitu ya. Jadi that's why we have to use our common sense. We have to try to guess which one is the most appropriate one to be the doer of the processes, gitu ya. Okay? Contoh klausa yang lain. Caca doesn't know the answer. No, doesn't know. Berarti proses of seperti apa doesn't know itu? Dia adalah proses mental yang melibatkan kognitif, bukan afektif. Kalau tadi afektif itu rasa suka dan tidak suka. Sekarang kalau no itu dia mengetahui, berarti dia memproses mental yang kognitif, melibatkan otak kita ya. Jadi Caca doesn't know the answer, maka the answer adalah fenomena dan Cacanya adalah sensor. Kemudian Dede hears the ice cream truck. Nah, kata hears itu adalah proses mental yang melibatkan persepsi, karena bisa jadi kita mendengar sesuatu, belum tentu orang lain mendengar. Makanya itu melibatkan persepsi, bukan kognisi dan bukan juga afeksi. Dengan persepsi itu adalah yang bisa jadi persepsi kita dengan persepsi orang lain bisa berbeda. Misalnya kayak gini, saya terasa mendengar sesuatu ya. Nah, bisa jadi apa yang kita dengar itu belum tentu didengar orang lain. Jadi itu bisa menunjukkan persepsi kita ya. Jadi Dede hears the ice cream truck, hears-nya prosesnya mental perception, sementara Dede-nya adalah sensor dan the ice cream truck-nya itu adalah phenomenon. Selanjutnya contoh yang lain, I realize, kata realize itu saya sadar, ini adalah mental proses yang melibatkan kognisi atau kognitif. The difficulties itu phenomenon dan I-nya jadi sensor. Nah, sama juga dengan Cece forgot her old memories. Kata forgot, dia melibatkan mental proses yang melibatkan kognitif. Lupa. Her old memories-nya phenomenon. Nah, dan Cece-nya tentu saja sensor. She smelled something burning. Smell, membaui. Itu persepsi, ya. Bukan kognisi, bukan juga afeksi. Oke, dari berikutnya. Nah, mental processes ini, mental processes ini bisa juga tidak harus selalu diikuti oleh phenomenon, tapi bisa juga diikuti fenomenanya itu berupa projecting clause atau bisa direct atau indirect thought. Contohnya nih, Tutu knows what she wants. Tutu knows what she wants. Dia tahu apa yang dia mau. Apa yang dia mau itu sebuah klausa, dan klausa ini adalah berupa fenomenon yang berupa projecting clause atau separate clause yang malah bisa dianalisis lagi dengan proses yang lain. Cetiti wondered. Cetiti berpikir, Cetiti bingung, Cetiti mereka-reka dalam hatinya, dalam pikirannya. Why am I tired? Kenapa ya saya capek? Nah, why am I tired? Itu kan direct thought ya. Nah, hanya saya capek. Nah, itu dia seperti seolah-olah kata yang diucapkan secara langsung tapi dalam pikirannya. Dan itu dinamakan projecting clause atau projected clause. Neng Tita enjoys reading novel. Kalau itu jelas-jelas fenomenon ya. Itu demikian untuk mental process. Behavioral processes itu adalah proses of physiological or psychological behavior. Seperti kayak apa ya? Like breathing, dreaming, snoring, smiling, hiccuping, looking, watching, listening, pondering. Nah, ini kelompok grup atau kelompok proses ini adalah intermediate between mental and material process, antara mental dan material process, karena dia sering menggunakan doing words atau doing version of a mental process, atau bahkan juga ada yang merupakan verbal process. Jadi dia di antara mental sama material process. Cuman di dalam behavioral process itu participants-nya itu hanya satu, ini dinamakan behavior. Behavior itu adalah the conscious being that behave ya, sementara the behavior enacted itu dinamakan range. Tapi range-nya beda dengan material process ya. Kalau yang ini the behavior enacted. Ya,
di apa ya, ciri-ciri atau the boundaries of behavioral process itu seringkali agak sulit ditentukan, namun kita bisa mengenali jenis behavioral process ini karena ada ciri-ciri seperti misalnya yang near mental processes of consciousness represented as a form of behavior. Misalnya look, watch, stare, listen, think, worry, dreams. Ini dia tuh seperti mental proses, tapi ada aktivitas fisik di dalamnya, maka dia dinamakan dan dia melibatkan secara physiological, itu dia melihat gitu. Melihat itu kan bisa aja bukan melihat dengan disadari gitu kan. Sekilas ya, watch, stare, staring, melirik, ya bisa aja kan teka haja gitu kan ya gitu. Listen, listen juga bisa jadi teka haja. Misalnya kayak gini, kita sedang mendengarkan nih, kalian sedang mendengarkan penjelasan saya. Terus tiba-tiba ada suara tukang bakso lewat, misalnya ting 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 ting, itu kan kedengeran dan itu tidak disengaja sebetulnya ya. Nah, oke. Em, kemudian ada near verbal process. Near verbal process itu adalah misalnya kayak gini, chatter, grumble, talk. Tapi ngomongnya teh bergumam, kayaknya saya teh kayak gini. Tapi kadang-kadang dia apa ya, ya unconsciousness gitu ya. Kemudian bisa juga physiological processes stating of consciousness. Misalnya cry, laugh, smile, frown, sigh. Misalnya kayak gini, orang sedang apa ya, anak kecil tidur terus dia tersenyum. Nah, itu physiological processes. Mungkin di dalam mimpinya dia ketemu dengan seseorang yang membuat dia senyum atau bagaimana gitu ya. Other physiological processes misalnya bernafas. Nah, kita kan nggak minta atau misalnya kalau yang bernafasnya disengaja dan memang disadari gitu, itu berarti dia masuk ke proses apa namanya material. Tapi kalau misalnya ada mau nggak mau kan kita akan breathing gitu ya gitu karena kita adalah makhluk hidup gitu. Itu memang secara fisiologi proses itu memang dilakukan oleh kita. Misalnya contohnya kayak yawning helai tiba-tiba ya, atau batuk tiba-tiba kan kayak gitu ya, atau tidur dia tertidur, itu semuanya masuk ke behavioral process. Kemudian bodily postures and pastimes, misalnya jawab tepuk punggung, nyanyian, sing, dance ya, sit up atau duduk atau gimana. Kadang hal-hal yang secara physiological you did it by yourself. Oke, nah kayak gini, behavioral process ini, processes of behavior melibatkan behavior kita. You are daydreaming. Kamu teh ngalamunnya gitu ya. You are daydreaming. Nah, daydreaming ini adalah behavioral process dan si pelakunya dinamakan behavior. Atau misalnya tiba-tiba di kelas ada orang yang ngambudur, all students are always laughing. Misalnya ketika ada si eta, ya all students are always laughing. Nah, are always laughing-nya itu behavioral. Dan all students-nya behavior. Kemudian orang yang lagi tidur, misalnya Mang Cucu snores loudly, itu behavior karena dia physiological, itu secara fisiologi, proses tidur diikuti dengan snoring misalnya ya. Maka Mang Cucu behavior, snores-nya behavioral process, loudly-nya circumstance. Nah, sekarang kita lanjutkan ke verbal process. Verbal process itu processes of saying, or more accurately of symbolically signaling. Jadi saying tidak selamanya saying ya, tapi ada juga yang signaling. Kalau saying itu kan asking, stating, arguing, tapi kita juga secara ada hal-hal yang tidak secara langsung diucapkan gitu, tapi menunjukkan bahwa itu adalah proses pembicaraan kita atau apa yang hendak kita sampaikan. Misalnya contohnya showing, indicating, dan sebagainya ya. Kita lihat nanti di kata-kata kerja yang mana yang masuk ke dalam verbal process. Nah, terus verbal process ini memiliki participants yang the doer-nya itu dinamakan sayer, yaitu the participant responsible for the verbal process dan biasanya realized by human or conscious being, orang yang memiliki otak kesadaran, dan as well as unconscious being. Bisa juga kan misalnya Bulan bisa ngomong tadi kan ya itu unconscious being ya gitu ya. Kemudian ada receiver. Receiver itu the one to whom the saying is directed. Si penerima apa ya, proses verbal tadi. Jadi
verbalization is addressed. Jadi buat siapa si verbalisasi atau omongan kita ini ditujukan, maka dinamakan orangnya, si penerimanya dinamakan receiver. Nah, kemudian ada lagi yang namanya target. Target ini adalah entity that is targeted by the processes of saying. Merupakan entity yang menjadi target dari proses of saying. Kemudian verbiage. Verbiage ini the function of that correspond to what is said. Verbiage itu adalah sesuatu yang diucapkan, sesuatunya yang diucapkan ya gitu. Jadi perkataannya lah lebih cenderung ke begitu. Itu kita lihat di contohnya. Verbal processes as processes of saying. Contoh klausa. We can introduce our own country to the word community. Nah, kan introduce di sini memperkenalkan tidak harus diucapkan ya, bisa juga dengan signaling. Nah, we can introduce ini proses of verbalnya atau verbal prosesnya. We-nya adalah sayer-nya, our own country itu verbiage. To the word community, karena kenapa disebut our own country verbiage? Karena dia bukan targetnya, tapi sesuatu yang something which is being introduced to the word kan. Nah, to the word community-nya receiver. Itu. Kemudian apa lagi ya? The teacher praised Caca. Nah, kalau yang ini kenapa Caca disebut target? Karena yang dipuji oleh si guru itu siapa? Nah, kata the teacher praise, si ibu gurunya memuji Caca atau memperkenalkan Caca atau mengangkat atau ya apalah to all student. Nah, all studentnya itu receiver, Cacanya adalah target dari praising gurunya. Maka berbeda dengan tadi yang introduce our own country to the word community. Kalau the sign says no spitting. Nah, ini pakai projecting clause ya. Yang tadi kayak di apa itu yang kedua, mental process. Kemudian the sign says no spitting. No spitting itu the process of material. Tidak boleh meludah, jangan meludah di sini gitu ya. Itu material process dan dia menjadi menjadi projecting clause dari verbal process ini. JTT ask, where are you going? Ini direct speech, direct clause yang menjadi projected clause. Demikian. Semoga penjelasan ini bisa sedikit membuka cakrawala dan pengetahuan kalian tentang proses-proses yang ada di dalam kelompoknya non-relational processes ya. Nanti berikutnya kita akan berbicara tentang relational process. And it's time for practice now. Assalamualaikum.